Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat guru yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Joko Wahyono. Kali ini kita akan membahas masalah guru efektif ya. Bapak Ibu, kita masih terus praktek menjadi guru terbaik ya, apalagi saat ini dengan diberlakukannya Merdeka Belajar, bagaimana kita bersikap untuk menjadi guru yang efektif ya. Namun demikian, saya akan menyampaikan dulu kepada Bapak Ibu bahwa ada guru efektif berarti ada guru yang tidak efektif ya. Seperti apa sih guru tidak efektif itu? Nah, ini ciri-ciri guru tidak efektif ada 6 ya. Yang pertama adalah ciri-cirinya guru tidak efektif itu inability to control the class. Ya, maksudnya adalah guru tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola kelas yang baik. Nah, ini karena apa? Karena sikap yang dominan, guru yang tidak bisa mengontrol itu adalah guru yang pasif ya, kelasnya ribut, berantakan, tidak bisa dikelola secara baik. Kebalikan, ada guru yang reaktif. Nah, ini biasa dikenal guru agresif atau guru killer ya. Kelas menjadi menakutkan, pembelajaran dengan penuh ancaman ya, sehingga anak-anak tidak bisa menampilkan potensi terbaiknya di kelas. Ya, ini pun tidak baik. Ya, jadi pasif dan reaktif ya, itu tidak baik di dalam sistem pengelolaan kelas ya. Yang kedua, guru tidak efektif itu adalah poor planning and preparation. Tidak mempunyai kemampuan atau tidak menyiapkan pembelajaran dengan baik. Ya, ada para ahli mengatakan bila Anda tidak mempersiapkan perencanaan, itu sama saja Anda mempersiapkan kegagalan. Ya, jadi poin itu yang menyebabkan guru tidak efektif. Yang ketiga, guru tidak efektif adalah poor subject knowledge, tidak menguasai pelajaran. Ya, tidak menguasai pelajaran. Tentunya sebagai seorang guru bila tidak menguasai pelajaran ya tentunya tidak akan bisa efektif ya. Kompetensinya diragukan ya. Kemudian poor teaching. Poor teaching ini adalah mengajar tidak mempunyai kemampuan di dalam penggunaan metode ya. Metode, cara pendekatan dan lain-lainnya ya. Dia miskin cara, jadi selalu menggunakan satu metode saja, misalkan ceramah dan tanya jawab ya. Metode-metode lain tidak dikerjakan. Nah, ini kelas biasanya menjadi monoton, tidak efektif ya. Kemudian low expectation of pupil. Di sini maksudnya dia sangat ekspektasi itu, dia tidak mempunyai ekspektasi yang baik, harapan yang baik terhadap muridnya. Ya, jadi kalau guru yang tidak punya harapan baik, bagaimana dia bisa mendorong muridnya untuk berhasil, ya. Dan yang terakhir adalah poor relation with people, artinya guru tersebut tidak mempunyai cara yang baik dalam berkomunikasi dengan muridnya. Ini juga membuat guru tersebut tidak efektif. Nah, Bapak Ibu, caranya untuk menjadi efektif ya adalah menghilangkan in-nya sini ya, inefektif ya. In-nya hilangkan, jadi guru efektif ya. Guru tidak efektif, hilangkan tidaknya menjadi guru efektif. Seperti apa itu ya? Ikuti paparan saya ini sampai akhir ya, agar Bapak Ibu bisa mendapat manfaat yang optimal. Bapak Ibu silakan.
Bapak Ibu, Stephen Covey, ya Stephen Covey ini seorang motivator sukses kelas dunia, ya. Di bukunya Seven Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, ya. Ini buku sangat terkenal, luar biasa. Sekitar tahun 95 kalau nggak salah diterbitkan buku ini, ya. Nah, saya punya pengalaman bagus tentang buku ini karena apa? Ketika buku ini baru terbit, belum diterjemahkan, ya, waktu itu ke bahasa Indonesia, saya sudah mendapat buku terjemahan dari seorang pakar manajemen, ya, waktu saya tinggal di Sangatta, di perusahaan, saya bekerja di perusahaan tambang batubara PT Kaltim Primakul. Ada seorang manajer namanya Pak Gabriel, ya, beliau langsung menerjemahkan bersama istrinya buku Seven Habits ini. Jadi ketika buku ini belum terbit di pasaran, ya, dengan bahasa Indonesia, saya sudah membaca ini. Jadi saya sangat terkesan dengan buku Seven Habits ini. Nah, mulai tahun 96 dan 97 dan seterusnya, buku ini menjadi pegangan hampir semua manajer-manajer, semua eksekutif di Indonesia, ya. Jadi semua pengusaha, entrepreneur, ya, apapun yang ingin menjadi manusia efektif biasanya menggunakan buku ini, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga pernah membaca buku Seven Habits ini, ya. Nah, kemudian buku berikutnya The Leader and Me. Nah, buku ini adalah bagaimana Seven Habits ini diterjemahkan, ya, diimplementasikan di dalam sekolah. Jadi panduan untuk melanjutkan karakter kepemimpinan di sekolah Anda. Jadi ini dia punya sekolah, ya, yang mengimplementasikan konsep-konsep Seven Habits ini. Ya, saya juga baca buku ini. Nah, dari 2 buku ini, Seven Habits dan Leader in Me, ya, saya mencoba untuk merangkum, ya, di dalam buku saya, buku Cara Ampuh Merebut Hati Murid, itu saya mengambil poin-poin penting dari buku Seven Habits dan Leader and Me, ya. Jadi seperti apa itu saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita bicara tentang kebiasaan. Apa sih kebiasaan itu, gitu, ya? Sebuah kebiasaan lazimnya dimulai dari sebuah niat, ya. Dari sebuah niat. Niat itu apa? Niat itu alasan. Semakin kuat alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, ya, semakin besar tingkat dia menuju sukses, ya. Jadi niat, alasan itu sangat penting, ya. Jadi kalau misalkan orang bekerja tanpa niat, ya tentunya bekerjanya tidak akan jelas arahnya, ya. Seperti halnya Bapak Ibu ingin ke suatu tempat, tujuannya tidak jelas atau mau sampai jam berapapun tidak ada target, tentunya tidak akan bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi yang diinginkan dan tidak diinginkan sama saja, ya. Itu tentunya banyak sekali orang-orang yang bekerja hanya berdasarkan atau menunaikan tugas, ya, hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya tidak akan bisa menjadi efektif. Karena apa? Karena dia tidak memperbaiki sesuatu yang dia lakukan, tidak pernah mengevaluasi dan tidak pernah mempunyai target yang jelas. Jadi mulailah dari suatu kebiasaan itu, mulai dari niat yang kuat, ya. Nah, dari niat ini, ya, dimulai dari pergeseran berpikir. Jadi niat yang kuat itu akan menggeser pikiran-pikiran. Ya, jadi kalau kita katakanlah punya suatu keinginan untuk mencapai suatu tempat atau mencapai suatu target, mencapai suatu goal, tentunya kita akan berusaha bagaimana untuk mencapainya. Kalau tidak bisa, ada kendala, kita berusaha untuk mencari jalan keluar, ya, mencari dari arah kiri, arah kanan, atas, bawah dan lainnya, akan berusaha sedemikian rupa untuk bisa berhasil. Nah, itu alasannya akan sangat kuat mengubah pergeseran berpikir. Jadi di mana ada kemauan, di mana ada niat, di situ ada jalan. Kalau orang dulu kan seperti itu berpikirnya, ya.
Lalu menjalankan kebiasaan akan menghasilkan budaya. Kebiasaan itu sesuatu yang terus-menerus diulang. Tiap hari melakukan, ya, dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, tentunya akan menghasilkan budaya, ya. Nah, sedangkan budaya akan menghasilkan karakter. Jadi kalau orang melihat bahwa orang yang berkarakter itu dilihat daripada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia baik, kebiasaannya dia efektif, ya, dia akan menjadi orang yang mempunyai karakter, ya. Karakternya apa? Karakternya karakter efektif juga, ya. Kemudian karakter yang baik akan mengubah nasib Anda, kan gitu. Ya, jadi mulailah dengan niat yang baik, niat yang kuat, kemudian kebiasaan yang juga baik, ya, menghasilkan budaya yang baik, budaya menghasilkan karakter yang baik, dan karakter akan mengubah nasib Anda, ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mengurai satu persatu tentang kebiasaan efektif ini, ya. Jadi ada 7 kebiasaan efektif guru di era Merdeka Belajar. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Stephen Covey tadi di bukunya Leader in Me tadi, kita coba terjemahkan pada era Merdeka Belajar seperti sekarang. Bagaimana itu? Ya, ikuti Bapak Ibu, ya. Yang pertama Bapak Ibu, kebiasaan pertama adalah jadilah proaktif, ya. Jadilah proaktif. Bersikap proaktif adalah lebih dari sekedar mengambil inisiatif, ya. Jadi ya, proaktif itu adalah lebih dari sekedar inisiatif baru ingin melakukan, ya. Proaktif tapi lebih daripada itu. Jadi bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri. Bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi tanggung jawab kita, pekerjaan yang lalu tanggung jawab kita, sekarang apalagi, ya kan? Kemudian akan datang juga akan menjadi tanggung jawab kita. Nah, dengan rasa tanggung jawab ini, ya, barulah kita, itu baru permulaan daripada proaktif, ya. Kemudian membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai ketimbang pada suasana hati atau keadaan. Jadi gini, ketika dia membuat satu pilihan, ya, untuk melakukan suatu pekerjaan, dia selalu berdasarkan prinsip, berdasarkan planning, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan suasana hati. Nah, ini kan bahaya kalau orang memutuskan sesuatu berdasarkan suasana hati. Kalau hatinya enak, dia putuskan baik. Kalau hati tidak enak, tentunya tidak akan memutuskan sesuatu yang baik. Nah, seorang dinyatakan proaktif, ya, dia akan sangat membatasi membuat suatu pilihan berdasarkan suasana hati, ya, Ibu. Kemudian seperti apa sih orang-orang proaktif itu, ya? Nah, orang-orang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, ya, untuk tidak menyalahkan orang lain. Jadi pelaku-pelaku perubahan itu memilih untuk tidak menjadi korban. Nah, begini Bapak Ibu, saya sering melihat bahwa guru-guru, ya, kita semua, ya, banyak menempatkan diri sebagai korban. Guru honorer, korban pemerintah, guru ini korban. Jadi, nah, orang-orang yang menempatkan diri sebagai korban ini adalah orang-orang yang tidak merdeka. Jadi kenapa kurikulum merdeka itu menjadi hal yang penting? Yang pertama-tama yang harus dibebaskan adalah rasa menjadi korban. Nah, ya. Jadi orang kalau sudah merasa menjadi korban adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak punya keleluasaan, orang-orang yang tidak punya jiwa merdeka, ya. Jadi ini dulu yang dikatakan proaktif itu adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban. Jadi mereka adalah pelaku perubahan. Jadi kalau sekarang itu ditetapkan sebagai guru penggerak, ya, penggerak perubahan, yang pertama-tama harus dihilangkan dulu adalah mereka tidak menempatkan posisi sebagai korban.
Ya, ini penting sekali ya. Untuk tidak bersikap reaktif. Nah, reaktif itu adalah tindakan-tindakan yang negatif, ya, melakukan sesuatu, reaksi-reaksi negatif yang dilakukan terhadap sesuatu perubahan, ya. Kemudian untuk tidak menyalahkan orang lain. Jadi tidak orang-orang proaktif tidak menyalahkan orang lain, tidak reaktif, tidak menjadi korban. Nah, inilah hal yang penting yang harus dicamkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang proaktif, ya. Yang kedua, mereka melakukan ini dengan mengembangkan serta menggunakan keempat karunia manusia yang unik. Apa itu? Yang pertama adalah kesadaran diri, hati nurani, daya imajinasi, dan kehendak bebas, dan menggunakan pendekatan dari dalam keluar untuk menciptakan perubahan, ya. Jadi semua ini dipikirkan berdasarkan suatu hal yang murni dari hati nurani dan kesadaran diri, dari imajinasi dan lain-lainnya, ya. Dan inilah orang-orang yang akan menciptakan perubahan. Kemudian mereka bertekad menjadi daya pendorong kreatif dalam hidup mereka sendiri, ya, yang menjadi keputusan paling mendasar yang bisa diambil setiap orang, ya. Bertekad menjadi daya pendorong kreatif. Ya, kan ini sama saja dengan guru penggerak, ya. Jadi bagaimana dia bisa menjadi daya pendorong kreatif dalam hidup mereka sendiri. Yang pertama adalah hidup mereka sendiri, ya. Baru dia bisa berbagi, ya, kepada orang lain, ya. Nah, sikap proaktif, Bapak Ibu, sikap proaktif untuk kebiasaan ini adalah, yang pertama adalah sikap bertanggung jawab, ya. Yang kedua adalah mengambil inisiatif tadi, ya. Yang ketiga adalah menentukan tindakan, sikap, dan suasana hati, ya. Jadi kalau suasana hati itu terus dibuat menjadi baik, menjadi positif, sehingga apa? Tidak akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan, ya. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain bila melakukan kesalahan, ya. Dan yang kelima, melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa diminta meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi orang proaktif itu melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa diminta meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Jadi kalau memang dia tanggung jawabnya itu, pekerjaannya itu, ada yang melihat tidak ada yang melihat, ya dia harus kerjakan itu, ya. Dia tahu bahwa di atas sana melihat dia, ya, atau udah menjadi tanggung jawab dia, ya, untuk bisa melaksanakan pekerjaan itu, ya. Ini yang pertama tadi, ya, sikap proaktif. Kemudian kebiasaan kedua adalah merujuk pada tujuan akhir. Nah, ini asik nih Bapak Ibu, ya, merujuk pada tujuan akhir. Bapak Ibu, kita ketahui, ya, di dalam bukunya Seven Habits tadi, dia mengatakan bahwa Stephen Covey mengatakan bahwa segalanya diciptakan dua kali. Pertama secara mental, kedua secara fisik. Jadi Bapak Ibu, kalau saya pegang apa ini? Mouse, ya. Ini mouse, ya, Bapak Ibu. Mouse ini. Nah, ketika mouse ini diciptakan, ya, pertama kali ini belum ada bendanya. Apa yang diciptakan tadi? Imajinasinya, ya. Kemudian dia buat semacam prototype, ya, prototipenya. Jadi dia buat dalam pikiran dulu, rencana, prototipe, apa segala itu dibuat dulu, kemudian sudah jadi, barulah dia buat. Nah, begitulah. Jadi kalau tujuan akhir kita, tentukan dulu. Kita mau buat apa? Mau buat mouse misalkan, ya. Kita mau apa tujuannya? Membuat sesuatu, apa tujuannya ke salah satu tempat, satu kota. Tujuan akhir itu yang harus kita tentukan dulu. Ya, itu dalam pikiran kita. Kita ciptakan dulu tujuan akhirnya, baru kita mengarah ke sana. Ya. Jadi itu segalanya diciptakan dua kali. Pertama secara mental, kedua secara fisik. Mental dalam arti dalam pikiran dia, kesiapan dia untuk perencanaan tadi. Baru dia ciptakan secara fisik. Jadi ya, individu, keluarga, tim, dan organisasi membentuk masa depannya masing-masing dengan terlebih dahulu menciptakan visi serta tujuan setiap proyek secara mental. Jadi ketika kita bekerja,
kita punya visi, kita punya misi, dibuat bersama, dijadikan tujuan akhir, ya. Kemudian barulah kita bisa menjalankan itu sesuai dengan tujuan yang kita tentukan, ya. Secara mental mereka mengidentifikasi prinsip-prinsip, nilai-nilai, hubungan-hubungan dan tujuan-tujuan yang paling penting bagi mereka sendiri dan membuat komitmen terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya. Jadi gitu Bapak ya. Jadi prinsip-prinsip, nilai-nilai, hubungan-hubungan, ya, tujuan-tujuan yang paling penting bagi mereka sendiri dan membuat komitmen bertekad untuk bisa untuk bisa melaksanakan itu semua, ya. Kebiasaan yang merujuk kepada tujuan akhir seperti apa? Yang pertama tentunya membuat rencana di depan dan menetapkan target, ya. Buat rencana, tetapkan target, kita mau kemana, jumlahnya berapa, mau membuat produk apa, jumlahnya berapa, waktunya kapan, ya, berapa bulan, berapa hari, berapa ini, jelaskan itu, ya, secara spesifik. Kemudian melakukan hal-hal yang berarti dan membuat perbedaan. Nah, Bapak Ibu, di dalam suatu perencanaan, dalam suatu persaingan, ya, kita harus melihat juga kepentingan-kepentingan kita dan juga kompetitor yang ada di sekitar kita, ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu produk yang lebih baik, ya, kalau tidak bisa lebih baik yang berbeda, sehingga apa? Kita bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan produk orang lain, ya. Makanya kita lihat sekarang ada rebranding, ya, untuk produk-produk yang diciptakan oleh seseorang, ya. Kemudian merupakan bagian penting dari kelas saya dan memberi kontribusi terhadap visi dan misi sekolah. Nah, ini kalau kita konteksnya sebagai guru, ya, kemudian bagaimana tujuan akhir ini menjadi hal yang sangat penting di kelas, ya. Jadi bagaimana kita berkontribusi terhadap visi misi sekolah tersebut. Jadi kita membuat perencanaan pembelajaran bukan mengambil dari apa yang telah dibuat orang lain, tidak, ya. Jadi apa yang ada dalam LPP modul ajar, ya, dalam KOSP. Nah, KOSP itulah sebenarnya, ya, kurikulum operasional itulah sebenarnya bagaimana kurikulum pendidikan nasional itu yang diserap di dalam visi misi sekolah masing-masing. Nah, visi misi ini kan mempunyai sesuatu yang spesifik, yang berbeda, yang unggul dan lain-lainnya. Nah, disitulah Bapak Ibu nanti bisa membreakdown, ya, menerjemahkan visi misi sekolah itu ke dalam sistem pembelajaran di sekolah, ya Bapak Ibu. Jadi bukan mengambil orang lain, mengadopsi, mengerjakan. Nah, itu hanya sekedar bisa melakukan tugas secara minimalis, ya. Kemudian berusaha menjadi warga yang baik, ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Prioritas, ya. Kita guru yang baik itu adalah guru yang bisa membuat prioritas, ya. Mendahulukan yang utama adalah penciptaan kedua secara fisik. Jadi tadi, ya, ada penciptaan yang pertama secara mental, yang kedua secara fisik, ya. Mendahulukan yang utama artinya mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara mental. Jadi tujuannya, visi, nilai-nilai yang ada, prioritas-prioritas. Jadi ketika Bapak Ibu dihadapkan oleh sesuatu yang sangat penting, ya, tentunya kita harus memilih mana yang harus didahulukan, ya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu mempunyai tugas untuk menghias kelas di kelas, ya, di kelas dengan murid, kita akan menghias kelas kita untuk menghadapi hari PHBI, ya, hari besar misalkan, ya. Apa yang dilakukan? Kita mencoba untuk mempersiapkan kelas kita supaya kelas kita menjadi bagus, rapi, menarik dan lain-lainnya. Tapi kalau kebetulan kelas itu ada yang bocor, nah di sini kan akhirnya kita mengatakan siapa yang mana yang dahulukan, menghias kelas atau memperbaiki kebocoran. Kalau kita nekat menghias kelas tanpa
melaksanakan sesuatu yang utama tadi, ya, menambal kebocoran tadi, ya percuma. Ya, jadi untuk itu hal-hal yang seperti itu, contoh-contoh mudahnya saya sampaikan, ya. Hal-hal sekunder tidak didahulukan, hal-hal utama tidak dibelakangkan. Jadi hal-hal sekunder tidak. Jadi yang kedua tadi tidak didahulukan, yang utama tidak dibelakangkan. Ya, jadi jangan sampai kita salah menentukan suatu keputusan. Ya, di rumah juga demikian. Ya. Apa yang paling penting, ya, untuk dengan dana yang terbatas, apa yang paling penting yang harus dibeli. Nah, hal-hal seperti ini kita akan membuat prioritas-prioritas, ya, mana yang harus kita dahulukan, ya didahulukan, ya. Yang kedua masih bisa dinego untuk berikutnya. Individu dan organisasi memfokuskan perhatiannya pada apa yang paling penting, ya, entah mendesak atau tidak. Intinya adalah memastikan diutamakannya hal yang utama, ya, dia dahulukan hal yang utama. Itu kebiasaan ketiga. Nah, kebiasaan mendahulukan yang utama itu, ya, kita lihat ini apa saja ciri-cirinya. Yang pertama, menghabiskan waktu untuk hal-hal terpenting. Ini berarti mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada hal yang pentingnya dilakukan, yang nggak pentingnya jangan dilakukan, gitu. Jadi kita tidak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menetapkan prioritas, membuat jadwal dan melaksanakan rencana, ya. Kemudian disiplin dan terorganisasi. Itu kebiasaan mendahulukan yang utama. Kebiasaan 4, Bapak Ibu, berpikir menang-menang, win-win. Ya, berpikir menang-menang adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Jadi kalau dalam buku saya, buku Cara Ampuh, jadi saya katakan ada guru yang mempunyai sikap pasif, ada yang sifat agresif. Nah, sikap yang paling baik untuk kebiasaan menang-menang ini artinya apa? I'm okay, you are okay. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru juga jangan menjadi pasif. Pasif itu adalah guru mengalah. Kepentingan muridnya didahulukan, emang betul, tapi dalam sikap tidak boleh. Dalam mengelola kelas tidak boleh bahwa Bapak Ibu kalah sama murid, kan gitu kan. Jadi kalau misalkan murid mau keluar, mau pergi, mau izin apa segala, Bapak Ibu tidak begitu saja membolehkan mereka karena ada kepentingan yang lebih utama yang harus dijalankan. Ya, jadi ketika orang-orang yang pasif ini, orang-orang yang tidak bisa menguasai kelas, menguasai anak-anak. Kebalikan, ya, win-lose itu adalah orang yang merasa dirinya menang dan meremehkan orang lain. Contohnya guru agresif, guru killer, dia merasa dirinya hebat. Anak-anak dianggap bodoh semua, anak-anak dianggap tidak mengerti semua, suka meremehkan orang lain, ya. Masuk ke kelas unggulan dikatakan, wah kelas unggulan, katanya kelas unggulan tapi gini aja nggak bisa, meremehkan, ya. Nah, guru-guru seperti ini tentunya bukan guru efektif. Nah, guru efektif adalah guru yang win-win, I'm okay, you are okay, ya, berpikir menang-menang, ya. Itu dinamakan apa? Guru asertif. Asertif itu bagaimana seseorang guru bertindak tegas tapi tidak kasar, ya. Dia tidak mengorbankan dirinya sendiri tapi juga tidak mengorbankan anaknya. Anak senang, dia juga senang. Gimana caranya? Nah, disinilah, ya, di buku Cara Ampuh Merebut Hati Murid saya jabarkan itu tentang bagaimana berpikir menang-menang, menjadi guru asertif, ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini sepintas Bapak Ibu saya akan jelaskan kembali. Berpikir menang-menang didasarkan pada kelimpahan kue yang selamanya cukup, peluang kekayaan, sumber daya yang melimpah ketimbang pada kelangkaan serta persaingan. Nah, di sini intinya bagaimana kita bisa membagi rezeki, membagi benefit, membagi kesejahteraan yang sama. Ya, kalau Anda pemimpin, Anda tidak berpikir Anda saja yang akan yang menang, ya kan? Tetapi karyawan Anda juga harus menang, ya, walaupun tingkatnya beda-beda, ya. Sebagai seorang guru harus menang, murid juga harus menang, ya. Nah,
Berpikir menang-menang artinya tidak berpikir egois, menang kalah, atau berpikir seperti martir, kalah atau menang. Ya, nah seperti itu. Jadi kita berpikir bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang baik, ya, sehingga anak murid kita akan menemukan potensi-potensi, ya, kepercayaan diri yang kuat, potensinya terdeteksi dan bisa dilejitkan, ya. Itu bisa dilakukan kalau kita berpikir menang-menang, ya. Nah, kebiasaan berpikir menang-menang seperti apa? Ya, dalam kehidupan bekerja maupun keluarga, para anggotanya berpikir secara saling tergantung dengan istilah kita. Jadi, kalau di suatu perusahaan itu bukan kamu dan aku lagi, tapi kita. Ini perusahaan kita, ini organisasi kita, ini kelas kita. Nah, dengan demikian timbul rasa tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik, ya. Berpikir menang-menang mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi-solusi yang sama-sama menguntungkan. Ya, bila terjadi konflik, bagaimana kita bisa menyelesaikan win-win solution, ya. Berpikir menang-menang artinya berbagi informasi, kekuasaan, pengakuan dan imbalan. Ya, jadi informasi juga saling berbagi, kekuasaan juga saling berbagi, pengakuan ya penting ya, dan imbalan. Jadi jangan kalau mendapat imbalan pimpinannya saja yang sejahtera sementara Anda nggak sejahtera, berarti itu win-lose ya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi pola pikir seorang guru efektif juga demikian. Nah, menyeimbangkan keberanian, mendapatkan kemauan saya dan kemauan orang lain, selalu mempertimbangkan perasaan orang lain jika terjadi perselisihan, mencari alternatif ketiga. Jadi ketika terjadi suatu perselisihan antara A dan B, selalu mencari bukan kompromi, ya, bukan kompromi, tetapi mencari alternatif ketiga supaya bisa menjadi menang-menang, ya. Nah, kebiasaan kelima, Bapak Ibu, kebiasaan kelima adalah berusaha memahami terlebih dulu baru dipahami. Nah, ini sangat penting buat kita sebagai seorang guru. Kita jangan dulu minta dipahami. Nah, kadang-kadang kan guru yang kamu harus mengerti, Bapak Ibu sudah capek, kamu harus memahami apa yang ingin disampaikan orang guru, misalnya seperti itu ya. Tapi kita juga harus mengerti dulu mereka, harus memahami dulu jiwa mereka, memahami dulu masalah mereka, baru bisa mereka memahami kita ya. Jadi kalau kita mendengar dengan saksama untuk memahami orang lain ketimbang menanggapinya, kita memulai komunikasi sejati dan membangun hubungan. Jadi Bapak Ibu mendengar aktif itu ternyata mempunyai dampak yang luar biasa. Seperti apa sebenarnya mendengar aktif itu? Mendengar aktif itu adalah mendengar dengan panca indera kita. Jadi kalau biasanya kita mendengar dengan telinga kita, ya, mendengar pun bisa dengan mata kita. Ya, kita bisa melihat ekspresi seorang, oh ekspresinya sedang apa. Kita juga bisa berekspresi, ya. Ekspresi kalau dia sedih kita ikut sedih, ya, empati, ya. Kemudian kita juga bisa berekspresi, mendengarkan dengan apa? Dengan mulut. Artinya apa? Kita juga bisa menyampaikan, oh begitu ya. Terus perasaan bagaimana, ya. Kemudian bagaimana cara ininya. Jadi kita juga bisa berikut empati untuk memberikan suatu penguatan melalui kata-kata yang positif kepada anak kita. Jadi kita memahami dulu kepentingan dia. Kemudian juga mendengar dengan hati, ya kan? Berarti kan tidak hanya tadi dengan telinga, dengan mata, dengan mulut, dengan hati yang juga tentunya ini akan sangat dibutuhkan untuk membangun suatu hubungan, ya. Jadi kalau orang lain merasa dipahami, mereka merasa ditegaskan dan dihargai, mau membuka diri sehingga peluang untuk berbicara secara terbuka serta dipahami terjadi lebih alami dan mudah. Jadi intinya kalau Bapak Ibu seperti gambar ini ya, gurunya mencoba untuk memahami dulu ya, kemudian juga mendengarkan apa yang menjadi harapan murid ya, sehingga ketika ada sesuatu yang diinginkan kita sudah mengetahui dan kita bisa mendorong anak tersebut untuk mencapai sesuatu yang diinginkan ya. Jadi berusaha memahami ini menuntut kemurahan hati, berusaha dipahami menuntut keberanian. Jadi gitu ya.
berusaha memahami menuntut kemurahan hati. Berusaha dipahami menuntut keberanian. Jadi keefektifan terletak dalam keseimbangan antara keduanya. Jadi antara memahami dan dipahami, ya, itu sama-sama penting, ya. Tapi kita mendahulukan, kita pahami dulu mereka, baru kita nantinya akan dipahami oleh anak-anak kita. Nah, kebiasaan memahami terlebih dahulu baru dipahami ini, ya, contohnya seperti apa? Ini, mendengar gagasan dan perasaan orang lain. Dalam hal ini murid kita, ya, kita mendengarkan gagasan dan perasaan dia, ya. Apa sih yang diinginkan? Apa sih ide dia? Ya, jangan kita memotong sesuatu yang kita inginkan dulu, tidak. Jadi apa keinginan-keinginan mereka, coba dengarkan baik-baik, ya. Seperti halnya mereka mau cita-cita, mungkin menurut Bapak Ibu terlalu tinggi apa segala, tapi kita nggak boleh membantah. Cita-cita tuh biar saja, cita-cita setinggi langit tidak ada masalah, ya. Nanti mereka akan melihat kondisinya masing-masing dan akan mengubahnya dengan sendirinya, ya. Jadi kan tidak mematahkan keinginan seseorang. Yang kedua adalah mencoba melihat dari sudut pandang mereka, ya. Empati itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu dari cara pandang mereka. Ya, kalau istilah saya dulu, bagaimana kita masuk dari pintu mereka, kita keluar dari pintu kita, ya gitu kan. Jadi bagaimana kita mengetahui dulu, masuk dulu ke dalam keinginan mereka, ke dalam diri mereka, sehingga kita bukan lagi sesuatu yang berseberangan dengan anak kita, ya. Oh, berarti dia sudah tahu kemauan, ya. Artinya kita sudah tahu kemauan dia dan kita empati kepada dia. Nanti pelan-pelan akan kita bawa ke dalam sesuatu yang tentunya lebih baik lagi, ya. Kemudian mendengarkan orang lain tanpa memotong pembicaraan. Nah, ini juga sesuatu yang kadang-kadang kita suka memotong pembicaraan karena kita tahu hal tersebut salah, ya. Dan ini juga tidak baik. Dengarkan aja dulu baik-baik, ya. Percaya diri menyuarakan gagasan saya, ya. Jadi percaya diri menyuarakan gagasan saya, ya. Jadi ini lebih kepada bagaimana gagasan kita bisa sampaikan dengan percaya diri dan menatap mata lawan bicara. Ini hal yang penting, Bapak Ibu, ya. Bahasa tubuh ini sangat penting, ya. Kemudian yang keenam, wujudkan sinergi. Nah, sinergi adalah soal menghasilkan alternatif ketiga. Bukan caraku, bukan caramu, melainkan cara ketiga yang lebih baik ketimbang cara kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam mengatasi masalah, memanfaatkan peluang, tim-tim serta keluarga yang sinergis, ya, memanfaatkan kekuatan masing-masing individu sehingga secara keseluruhan lebih besar, seperti menyampingkan sikap saling merugikan, ya. Sikap saling merugikan itu 1 tambah 1 sama dengan setengah, ya. Artinya apa? Kita tidak rela memberikan yang terbaik, dia juga tidak rela memberikan terbaik, sehingga hasilnya malah menjadi setengah, ya. Dia potensinya diberikan hanya 1/4, yang 1/4 menjadi setengah. Ini nggak baik, ya. Mereka tidak puas dengan kompromi, ya. Kompromi itu tidak 1 tambah 1 menjadi 2, 1 tambah 1 1/2, ya. Kita kompromikan saja seperti itu. Nah, atau sekedar kerjasama. Kerjasama itu kalau kamu hasilkan 1, saya menghasilkan 1, kita gabungkan menjadi 2. Itu namanya kerjasama, ya. Nah, kalau yang terbaik sinergi itu kerjasama yang kreatif. Bagaimana tadi kalau kamu menghasilkan 1, saya menghasilkan 1, hasilnya menjadi 3. Gimana caranya? Karena bersinergi, ya. Bersinergi melakukan sesuatu berdasarkan cara-cara kreatif sehingga hasilnya jauh lebih baik. Nah, wujudkan sinergi sehingga Anda bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kebiasaan mewujudkan sinergi, ya. Yang pertama adalah menghargai kekuatan orang lain dan belajar darinya. Nah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang banyak orang yang tidak mengakui dan mau menghargai kekuatan orang lain, ya. Kita merasa bahwa diri kita saja yang paling hebat mungkin. Nah, tapi kalau kita menghargai kekuatan orang lain juga akan menghargai kekuatan kita. Akhirnya apa? 1 tambah 1 tidak menjadi 2, menjadi 3 tadi, ya. Kemudian pandai bergaul bahkan dengan orang yang berbeda dari saya, ya, dari kita maksudnya, ya.
Jadi, nah dalam hal ini adalah bagaimana kita menghadapi orang yang berbeda, tapi kita bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama ya. Bekerja baik dalam kelompok, meminta gagasan orang lain untuk memecahkan masalah. Sebab saya tahu bila bekerja sama dengan orang lain, kita membuat solusi yang lebih baik daripada kalau bekerja sendiri. Jadi katanya satu kepala ya, dua kepala, tiga kepala, jadi banyak kepala lebih baik hasilnya kalau itu kita bersinergi ya. Tapi kalau dalam diri kita masih ada ego, masih ada ingin menang sendiri, ya, tidak mengakui kekuatan orang lain, ya tidak akan bisa mewujudkan sinergitas yang baik. Jadi, ya bersikaplah rendah hati, ya, sehingga mereka juga akan menghargai kita semua dan hasilnya akan jauh lebih baik. Bapak Ibu, yang ketujuh, yang terakhir adalah mengasah gergaji, ya. Mengasah gergaji ini Stephen Covey pernah menggambarkan seperti ini. Jadi seorang penebang kayu ya yang begitu produktif. Jadi kalau sehari dia katakanlah bisa menggergaji sekian pohon ya, katakanlah 10 pohon sehari. Dia bisa melakukan produktivitas 10 pohon sehari yang dia gergaji. Ya. Kemudian dia meningkat lagi jadi 12, meningkat lagi jadi 15 sehari. Ya, satu saat terjadi penurunan. Yang tadinya sampai 15 turun menjadi 12, menjadi 10, menjadi 7, ya. Lalu dia mengatakan, ada masalah apa padahal saya sudah mengerjakan dengan cara yang sama, dengan tenaga yang sama, dengan alat yang sama, ya. Ternyata seorang pimpinan menanyakan, kapan kamu mengasah gergajimu? Ya. Jadi ini akan menurunkan produktivitas. Nah, begitu juga dalam profesi kita sebagai seorang guru. Kalau kita melakukan hal yang sama setiap waktu, ya tentunya tidak akan menghasilkan yang berbeda. Ya, untuk itu kita perlu mengasah gergaji, kita perlu belajar, kita perlu improvement, kita terus-menerus berkembang, bertumbuh. Ya, dengan growth mindset itu adalah bagaimana pola pikir kita adalah pola pikir bertumbuh yang terus-menerus belajar, terus-menerus meningkatkan diri, sehingga kita terus mengasah gergaji kita supaya terus menjadi gergaji yang tajam dan kita bisa menjadi produktif, ya Bapak Ibu. Kemudian kebiasaan mengasah gergaji ini adalah menjaga tubuh dengan menjaga makanan, berolahraga, dan tidur secukupnya. Yang pertama adalah fisik dulu yang kita siapkan secara segar. Yang kedua, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Nah, ini juga penting karena ini hubungannya dengan tadi fisik, hubungannya dengan mental, ya. Jadi Anda kalau pergi sendiri sementara keluarga Anda tidak bahagia, Anda juga akan tidak bahagia belakang harinya, ya. Belajar dengan berbagai cara dan berbagai tempat, ya. Kemudian meluangkan waktu untuk mencari cara yang berarti untuk membantu orang lain, ya. Jadi poin pentingnya di sini, ya, bagaimana kita terus bertumbuh, ya. Jangan merasa menjadi matang, ya, karena apa? Buah yang matang itu biasanya mendekati busuk, ya. Jadi untuk itu kita terus bertumbuh, kita terus mengasah gergaji kita terus tajam untuk bisa menjadi efektif, menjadi produktif, ya, sehingga kita bisa mewujudkan menjadi guru yang efektif, ya. Bapak Ibu, simpulkan tadi 7 kebiasaan guru efektif menurut Stephen Covey tadi. Yang pertama adalah jadilah proaktif, ya, kemudian merujuk pada tujuan akhir, dahulukan yang utama, ya, berpikir menang-menang, berusaha memahami lebih dulu baru dipahami, ya, dan yang keenam wujudkan sinergi, dan yang ketujuh adalah mengasah gergaji. Bapak Ibu, materi ini, ya, link presentasi ini kami letakkan di kolom komentar bagian atas, ya. Jadi ini kita buat dalam PDF, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi ini, silahkan nanti lihat di kolom komentar bagian atas, ya. Kami minta Bapak Ibu untuk menulis sudah download bila berhasil, ya. Dan
sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda. Jadi masih banyak teman-teman guru yang mungkin belum berhasil mendapatkan presentasi ini, akan kita bantu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman ya, agar tim kami ini lebih bersemangat untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semua. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan tetap bisa beraktivitas secara baik ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.